warahmatullahi wabarakatuh. Malif hadza Syekh Abdul Aziz Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid dhullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan orang tua, hadirin sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang zuhud, yaitu menolak dunia agar tidak masuk ke dalam hati. Untuk seorang mukmin, kita orang Islam ini memang diwajibkan untuk zuhud, diwajibkan untuk mengeluarkan dunia dari dalam hati kita. Kalaupun memang dunia itu diperlukan, dibutuhkan, karena memang kita sholat juga harus beli kain sarung, kita puasa juga buat sahurnya ya kudu beli pakai duit. Kalaupun memang kita butuh uang atau butuh dunia, maka hendaknya dunia itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Yang tidak boleh ini adalah mencintai dunia dengan kecintaan yang menghalangi kita dari ibadah. Mencintai dunia dengan kecintaan yang membuat kita ini lupa pada Allah. Ini yang tidak boleh. Kalau cinta atau kalau suka kepada dunia, tapi sukanya ini tidak sampai dalam hati atau digunakan untuk ibadah, maka tetap diperkenankan. Walaupun nanti pada tahap-tahap tertentu, pada makom atau pada level orang-orang yang lebih tinggi, ini juga terlarang juga. Oleh karenanya ada beberapa zuhud, ada beberapa tingkatan. Ada zuhudnya orang awam, kalau hanya sekedar meninggalkan yang haram-haram saja, zuhudnya orang awam. Ada zuhudnya orang khawas. Zuhudnya orang khawas itu sudah meninggalkan semua yang halal, yang kira-kira berlebihan. Makan gak pernah kenyang, kemudian uang juga gak pernah dia simpen untuk lusa, paling buat hari ini aja, walaupun itu halal. Namanya zuhudnya orang khawas. Ada zuhudnya orang khawasul khawas, bukan cuma menjaga diri, bukan cuma menjaga diri dari yang berlebihan, tapi menjaga hati. Tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Nggak ada keinginan apapun kecuali Allah. Mau sholat jamaah ya Allah, maksudnya dalam hati. Dia pergi ke pasar ya Allah. Dia kaya raya, di hatinya juga tetap ada Allah. Dari sini zuhud ini tidak bisa dinilai dari penampilan lahiriah. Ada orang yang kelihatannya kaya raya, tapi memang dia dalam hatinya itu tidak ada selain Allah, tidak ada, hanya Allah saja, maka bisa dibilang zuhud.
Ada juga orang yang miskin, orang yang melarat, ya melarat tak kersikut kalau orang Jawa, melarat benar-benar melarat, emang uratnya urat miskin, yang mau diapain lagi. Tapi hatinya dunia mulu, ada juga yang begitu. Maka penampilan lahiriah tidak bisa menjadi patokan. Nah, kita di sini diwajibkan zuhud, dan kita tentunya juga yang wajib awal itu adalah belajar bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan kita, tapi jadikan dunia ini sebagai kendaraan, sebagai alat untuk bisa mencapai kebahagiaan akhirat. Sampai di halaman 40, betul Ustaz ya? Halaman 40 sekarang waruwiya Anna Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa ruwiya anna Sulaiman alaihi salamu kana ma'a ma utiya minal mulki la yarfa'u basarahu ila samai takhashu'an wa tawadhu'an lillah. Dan diriwayatkan bahwasannya Nabi Sulaiman alaihi salam kana ma'a ma utiya minal mulki, Nabi Sulaiman itu ada beserta sesuatu yang diberikan Nabi Sulaiman dari kerajaan, la yarfa'u, beliau itu tidak pernah mengangkat basarahu, penglihatannya, ila samai, ke langit, takhasyu'an, karena khusyuk, wa tawadhu'an, dan juga karena merendah lillahi, kepada Allah Ta'ala. Wa kana yutmi'umun nasa, dan Nabi Sulaiman selalu memberikan makan manusia, lada idal at'imati, dengan kelezatan-kelezatan makanan. Wa ya'kulu, dan Nabi Sulaiman hanya makan khubzah syairi, akan roti gandum yang kasar. Wa qad qila, dan sungguh ditanyakan lahu kepada Nabi Sulaiman, malaka taju'u wa anta ala khazainil ardi. Malaka, kenapa engkau ini? Apakah laka, itu yang ada pada dirimu, maksudnya kenapa engkau taju'u, engkau lapar, wa anta ala khazainil ardi, sedangkan engkau atas perbendaharaan bumi, maksudnya semua ada di bawah kekuasaanmu, tapi kalau engkau masih senantiasa lapar. Qala, maka menjawab Nabi Sulaiman, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'a. Aku takut aku kenyang, aku takut kalau kenyang, fa ansa, sehingga aku lupa, al ja'i'a, akan orang-orang yang lapar. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang kita tahu mujizatnya adalah kekayaan dan kerajaan. Kekayaan kerajaan Nabi Sulaiman disuruh oleh Allah untuk memilih antara kerajaan, kekayaan, dan ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Akhirnya dapat dua-duanya. Dapat ilmu, tiga-tiganya. Ilmunya dapat, kekayaan dapat, kerajaan juga dapat. Bukan cuma kerajaan-kerajaan dunia, bukan cuma kerajaan-kerajaan yang menguasai tentara-tentara manusia, tapi tentara jin juga tunduk sama Nabi Sulaiman. Bahkan hewan-hewan ini juga di bawah pengelolaan, di bawah urusannya ini diatur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ini nabi, seorang nabi yang juga raja dan juga kaya raya. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya, banyak hartanya, Nabi Sulaiman meskipun berkuasa karena punya kerajaan, tetapi tidak pernah dangak, saudara. Nggak pernah dangak, mata yang lihat ke atas gini nggak pernah. Kenapa? Takut dan juga merendah di hadapan Allah. Tawadhu, takhasyu, ini senantiasa merasa takut dan merasa rendah di hadapan Allah. Walaupun raja tapi jalannya, atau walaupun raja tapi tidak pernah dengak, nggak pernah melihat langit, nggak pernah melihatkan, mengarahkan pandangan matanya ke arah langit karena takut kepada Allah. Padahal kaya, padahal raja, ya raja juga, kaya juga, tapi masih takut juga. Dan sebenarnya inilah yang dimaksud, inilah yang dituntut untuk kita. Sepandai apapun kita, atau semahir apapun kita, seluas apapun kekuasaan kita, tetap harus takut hanya kepada Allah. Harus takut, itu namanya. Ulama pun begitu, orang alim, sealim apapun dia, maka yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang alim benar-benar, itu adalah yang paling takut sama Allah. Kalau masih belum takut sama Allah,
takutnya sama CCTV, atau takutnya sama preman, atau takutnya sama orang. Gua kalau tinggalin jamaah gimana ya hidup gua? masih puyeng gitu, masih puyeng. Gua kalau nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang ngaji sama gua gimana ya kalau gua ditinggalin sama wah ini mustamiin, kalau ditinggalin sama pendengar gimana ya gue ya nanti hidup gue. Masih takut begitu, berarti dia bukan ulama gitu aja udah. Namanya ulama nggak pernah takut apapun, terancam apapun dia nggak bakal takut. Begitu juga para nabi tentunya, yang para nabi, justru para nabi ini adalah sumbernya para ulama, karena ulama warisnya para nabi. Ini sangat takut kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun raja, meskipun banyak kekayaannya, tetap tidak pernah menengadah ke langit, memandangkan matanya ke langit, nggak pernah, tapi senantiasa takut merendah di hadapan Allah. Nah, satu lagi, Nabi Sulaiman itu selalu memberikan makanan orang-orang. Yang namanya raja memang aslinya imamun adilun, yang nanti di hari kiamat itu dapat payung, dapat teduhan dari Allah. Yaumaladilla illa dilluh, hari dimana nggak ada tempat lagi berteduh kecuali tempat teduhan Allah. Itu diantaranya imam yang adil. Memang tujuannya imam yang adil, tujuannya jadi pemimpin itu sebenarnya adalah buat ngurusin orang banyak sehingga nggak ada orang yang terlantar. Tujuan aslinya itu. Jadi gimana kalau orang pengen jadi cagup ya atau cawak cawagup, kalau wali kota cakot mah eta naon dicokot cakot ya, wali kota cawakot misalnya. Gimana kalau orang mencalonkan diri sebagai gubernur, wali kota, kalau tujuannya baik, cakep juga. Memang tujuannya kan ngurusin masyarakat, urusannya biar dia yang nanganin, dan jangan sampai ada yang terlantar, supaya semuanya kebagian karunia Allah, semuanya kebagian nikmat Allah. Tujuannya awalnya itu. Kalau memang tujuannya baik, kayak Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini menjadi raja dan memberikan makan semua orang, jangan sampai ada yang terlantar, jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang kelaparan. Bahkan bukan cuma makanan raskin, bukan cuma beras-beras yang kualitasnya perak, berasnya perak, lagunya perak juga, bukan itu, tapi lada idat to'am, lada idat atimah, diberikan makanan-makanan yang enak-enak. Nah, sementara Nabi Sulaiman meskipun memberikan makanan, senantiasa dalam keadaan lapar, lebih sering laparnya dibanding kenyangnya. Sampai orang-orang tanya, para pengawalnya itu tanya, wahai Sulaiman, kenapa kamu kok sering laparnya, padahal engkau semua perbendaharaan bumi, semua perbendaharaan kekayaan yang ada di muka bumi ini engkau yang atur, kenapa engkau lebih sering laparnya? Kata Nabi Sulaiman, saya takut kalau saya kenyang lupa sama orang-orang yang lapar. Itu zuhud, saudara. Khawatir lupa kepada orang-orang yang lapar, maka lebih sering laparnya Nabi Sulaiman. Zuhudnya Nabi Sulaiman, pertemuan yang lalu zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu orang-orang yang zuhud, orang-orang yang selalu Allah berikan ujian dan cobaan, dan yang paling susah kalau melihat orang menderita. Lihat orang menderita, ada manusia menderita atau ada umatnya menderita, itu paling susah. Para rasul itu paling susah, nggak tahan. Para rasul nggak tahan, para nabi nggak tahan melihat umatnya itu menderita. Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman juga demikian, semua para nabi ini adalah orang-orang yang paling tidak tahan melihat umatnya menderita. Kalau saya lapar aja nggak apa-apa, yang penting umat saya jangan lapar, begitu prinsipnya. Wa qala Urwah bin Zubair, dan berkata sahabat Urwah bin Zubair, laqad tasaddaqat Aisyatu, sungguh benar-benar telah bersedekah Siti Aisyah radhiyallahu anha bi 50 alfan, dengan 50.000 dinar. Wa inna dar'aha la muraqqa, wa inna dar'aha, dan sungguh
baju apa darah itu khimar apa namanya, kudungan. Khimar itu kudungannya Siti Aisyah la muraqqaq itu ditambel. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah. Siti Aisyah kalau sedekah 50.000 dinar. Satu dinarnya 3 juta dah. Dinar kan uang emas. 50.000 dinar, 3 juta kali 50, 1,5 M. Tapi kudungannya masih ditambal, saudara. Kudungannya masih ditambal. Artinya kalau buat orang itu biarin aja, tapi buat saya jangan dunia nempel di saya, nggak boleh. Apalagi hati, jangan sampai hati ada di hati saya. Apalagi di hati, jangan sampai dunia ada di dalam hati saya. Jangan, saya balikin lagi semuanya untuk kemaslahatan orang lain. Akibatnya gampang untuk mengeluarkan harta, untuk sedekah itu gampang, karena tahu bahwa dunia ini nggak boleh ada, digenggam terus nggak boleh, apalagi sampai masuk dalam hati nggak boleh. Kalaupun diberikan oleh Allah, maka harus keluar lagi. Kalaupun diberikan oleh Allah, maka dia sadar betul, kita harus sadar betul bahwa itu titipan dari Allah dan harus dibalikin lagi kepada orang-orang. Cuma titipan. Jangan dipegang aja, jangan. Ya, harus diberikan kepada orang banyak. Siti Aisyah seperti ini. Siti Aisyah bersedekah 50.000 dinar, sedangkan beliau masih pakai kudungannya masih tambelan. Wa hukiya wa haka al-Yafi'u, dan menghikayatkan Imam Yafi'i, anna ba'dhu mulukil umamis salifati, bahwa sungguhnya sebagian raja-raja umat terdahulu bana la'ala suab itu Madinatan, tapi di situ dal nun dulu ya. Itu mungkin maksudnya Madinah, bukan Madaniyah. Madinah. Bahwa sungguhnya sebagian raja umat-umat terdahulu membangun kota, wa ta'annaqa, dan memperbagus. Mereka memperbagus wa ta'ala, dan mereka meninggikan kota-kota fi husniha, dalam kebaikannya Madinah, wa zinatiha, dan juga perhiasannya kota tersebut. Tsumma sana'a ta'aman, kemudian membuat makanan, wada'an nasa, dan mengundang manusia. Sebagian raja itu mengundang manusia, wa ajlasa unasan, dan mereka mendudukkan sekelompok orang ala abwabiha, dalam pintu-pintu Madinah atau perbatasan kota, pintu-pintu yang menjadi batas kota. Yas'aluna, orang-orang bertanya, kullaman, akan setiap orang kharaja yang keluar. Apa pertanyaannya? Hal ra'aitum aiban, apakah kamu melihat cacat? Fayaquluna, maka berkata manusia yang diundang itu, la, tidak, hatta ja'a nasun, hingga datanglah nasun, sekelompok orang, fi akhirin nasi, dalam akhir kelompok manusia lain, alaihim aksiyatun, yang atas mereka itu aksiyatun, ada pakaian. Fasa'aluhum, maka orang yang menjaga pintu kota itu menanya hum, akan mereka, hal ra'aitum aiban, apakah engkau melihat cacat? Faqalu, maka berkata kelompok orang terakhir ini, aibainitsnaini, ada 2 cacat. Fahabisuhum, maka mereka, ini pembantunya raja yang menjaga perbatasan kota, fahabisuhum, maka menahan mereka. Wadakhalu alal maliki, dan mereka membawanya kepada raja. Faakhbaruhu, dan mereka mengabarkan pada raja, bima qalu, dengan sesuatu yang dikatakan orang terakhir ini. Faqala, maka berkata raja, ma kuntu ardo bi'aibin wahidin, sungguhnya aku, ma kuntu, tidaklah aku, ardo bi'aibin wahidin, ridho dengan 1 cacat. Aku enggak ridho kalau ada 1 cacat dalam kota ini. Fa'tuni bihim, maka datangkanlah kepadaku, bihim, mereka, akan mereka, orang yang ngomong bilang ada cacat. Fa'adkhaluhum alaihi, fa'adkhiluhum alaihi, fa'adkhalu aja, fa'adkhaluhum alaihi, maka orang-orang memasukkan kelompok orang terakhir alaihi kepada raja. Fasalahum, maka bertanyalah raja, hum akam orang terakhir, anil aibaini, dari 2 cacat ini. Ma huma, apa 2 cacat yang dimaksud? Faqalu, maka berkata orang kelompok yang terakhir ini, takhrubu wa yamutu sahibaha,
akan hancur kota ini, wa yamutu, dan akan mati sahibuha, pemilik kota ini. Qala, maka berkata raja, apa ta'lamuna daron la takhrubu wa la yamutu sahibuha. Emang kalian tahu daron, satu rumah, la takhrubu, yang tidak akan hancur, wala yamutu sahibuha, dan tidak akan mati pemiliknya. Qalu, maka menjawab orang-orang itu lahu kepada raja, na'am, ya tentu saya tahu. Fadzakaru lahu al-jannata, maka orang-orang menyebutkan untuk raja al-jannata, surga, menceritakan tentang surga, wa na'imaha, dan kenikmatannya, wa syawwaquhu ilaiha, dan menganjurkan orang-orang akan raja ilaiha, kepada surga, ilaiha, kepada surga. Wa dzakarun nara, dan orang-orang ini menyebutkan neraka, wa adzabaha, dan siksanya neraka, wa khawafu minha, dan menakut-nakuti orang-orang akan raja minha, dari neraka. Wada'uhu ila ibadatillah, dan orang-orang ini wada'uhu, dan orang-orang ini mengundang raja, mengajak raja ila ibadatillahi, kepada penyembahan Allah azza wa jalla, ibadah. Fajabahum, maka raja menjawab mereka, ila dzalika, kepada yang demikian, ibadah kepada Allah. Wa kharaja min mulkihi, maka si raja tadi keluar dari kerajaannya, hariban ilallahi ta'ala, lari menuju Allah Ta'ala. Zuhudnya seorang raja, itu biasanya memang bergelimang harta, karena apa aja yang dia pengen pasti ada, namanya juga raja, pasti begitu. Umat-umat terdahulu, raja-rajanya itu pasti punya kota sebagai pusat pemerintahan. Kalau dia jadi raja di satu daerah, maka dia akan pilih satu kota yang nanti akan dibangun, dan itu nanti jadi kota pusat mereka. Dulu itu sebelum ada perkembangan Islam, atau sebelum ada perluasan Islam, yang menjadi kota pusat pemerintahan ya Madinah. Setelah itu baru ada pindah mulai di Damaskus. Damaskus itu Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi. Muawiyah Damaskus, dibangun Damaskus. Damaskus ini sekarang wilayah Syria, sekarang, dari dekat-dekat sama Palestina, situ dekat-dekat situ, Damaskus. Kemudian selesai masa Bani Umayyah, ada namanya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah membangun kota baru lagi, namanya Baghdad. Baghdad ini juga kota baru yang ada di Irak. Ini terletak di antara sungai Efrat dan Tigris, dibangun lagi. Biasanya raja-raja terdahulu itu bangun kota. Dan Baghdad terkenal dengan kota 1001 malam, karena apa aja di situ ada, dan juga ada cerita yang dikenal dengan cerita 1001 malam itu dibangun. Nah, umat-umat terdahulu pun demikian, membangun kota. Para raja ini hartanya banyak, udah berlebihan semuanya, maka harta yang berlebihan ini buat membangun kota. Biasanya para raja ini menempatkan sekelompok pengawal-pengawalnya di gerbang. Jadi di pintu keluar masuknya kota itu, nah ditaruh orang-orang yang jaga. Manusia diundang, semua rakyatnya diundang masuk ke kota ini. Nanti begitu keluar, ditanya, gimana kota baru? Gimana kota baru yang dibangun raja ini? Apakah ada cacatnya? Nggak ada, cakep, ini mah kota idaman, ini mah kota paling bagus di negeri ini. Nggak pernah saya lihat kota yang sebagus ini. Kebanyakan orang begitu. Ada serombongan lagi diundang makan. Nah, setelah itu pulang lewat batas kota atau gerbang kotanya. Setelah lewat tanya lagi, rata-rata jawabannya bagus, nggak ada cacat, cakep semuanya. Perhiasan-perhiasannya ada di bangunannya, jalannya, istananya, semua cakep. Rata-rata jawab gitu. Sampai ada orang terakhir, sekelompok orang terakhir, satu rombongan ini keluar. Gimana, ada cacat nggak? Kata pengawal raja. Ada cacat nggak dalam kota ini? Ada 2. Apa 2 itu? Ada dah pokoknya, katanya. Ada dah pokoknya. Kepo ya, katanya. Apa? Mana ada kota seperti ini cacat? Ayo, jangan pulang dulu, nggak boleh pulang. Akhirnya ditahan nih. Rombongan terakhir ini tahan, jangan pulang dulu. Coba kasih tahu, kami akan hadapkan kalian kepada raja supaya raja tahu di mana kekurangan kota ini, cacat kota ini di mana. Ditahan sementara di situ, belum dibawa ke raja. Kemudian ada yang lapor
pada raja. Ini ada rombongan bilang katanya ini kota ada cacatnya, ada buruknya, ada jeleknya. Siapa yang bilang begitu? Bawa ke sini. Saya nggak ridho kalau ada ketidaksempurnaan, kalau ada kekurangan dalam kota yang saya bangun ini. Coba bawa orang yang sini. Dibawa orangnya itu, saudara. Rombongan orang itu dibawa menghadap ke raja. Ditanya oleh raja, apa cacat, apa kekurangan yang ada dalam kota yang baru aku bangun ini? Dijawab sama rombongan orang ini, dua raja orangnya. Yang pertama, ini kota bakal rusak. Yang kedua, yang punyanya bakal mati. Katanya begitu, yang punyanya bakal mati. Emang ada negeri yang tidak akan rusak? Emang ada kota yang tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati? Itu emang ada? Ada raja. Sorga dan kenikmatan-kenikmatannya itu tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati. Dan ada juga diceritakan tentang sorga, diceritakan tentang neraka. Nah, dengan wasilah atau dengan perantara rombongan ini, maka raja ini kemudian memilih untuk hidup zuhud. Dia tinggalkan istananya, kemudian dia pergi mengembara dan dia pergi jauh, memilih untuk jauh dari kehidupan yang enak. Dia memilih jauh dari kehidupan yang dilayani, tapi dia zuhud atau membatasi dirinya kepada dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari cerita ini yang bisa kita ambil antara lain itu sifat dunia. Dunia itu sifatnya rusak, saudara. Pasti rusak. Pasti rusak. Mau sebanyak apapun itu pasti rusak. Dan sifatnya itu tidak ada yang abadi. Nggak ada dunia yang abadi. Kalau memang sekarang bisa kita pakai, kalau memang sekarang bisa kita gunakan manfaatnya, bisa kita bilang bahwa itu manfaatnya banyak, bahkan nilainya akan bertambah terus. Kayak tanah misalnya, terus nanti 2040 bakal mahal lagi tanah. Kalaupun seperti itu sifatnya, kitanya nggak bakal bisa manfaatin. Emang masih bisa hidup kita 2090, tetap kan kita nggak bisa manfaatin. Meskipun itu kelihatan bernilai, tetap akan rusak. Seberapa lama sih yang namanya itu, yang namanya harta kekayaan? Taruhlah tanah yang paling awet dan yang paling ini, yang paling punya nilai naik terus. Itu seberapa lama sih itu jadi milik kita? Dan nanti kalau udah punya anak, ada cucu, itu dibagi buat cucu-cucunya. Yang tadinya buat sendiri, ya mungkin ada ya ribuan meter, tapi kalau udah dibagi buat cucu, buat anaknya cucu, itu udah cuma berapa meter. Dan kitanya, ya kita cuma 2x1 ya, cuma 2x1 itu yang kita butuhin. Setinggi apapun nilainya dunia, itu tetap akan hancur. Dan kita pun juga akan binasa, artinya kita akan mati. Nggak akan selamanya kita memanfaatkan dunia ini. Nah, untuk membuat dunia ini tidak rusak, membuat dunia ini abadi, caranya adalah justru dengan mengeluarkannya, dengan sedekah. Bapak punya uang misalnya, punya uang 1 juta, dibuat nyumbang 300, tinggal berapa? Tinggal 700 buat makan sebulan, itu nggak jadi apa-apa. Tapi yang 300 itu buat akhirat, itu nggak habis, dan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Kelihatannya mah habis, kelihatannya hilang, tapi itu udah kita transfer. 300 itu udah kita transfer ke akhirat, dan nanti 300 itulah yang akan abadi sifatnya. Sementara 700 habis. 700 ya habis buat ke toilet, habis buat ke WC. 700 kalau nggak diniatkan untuk apa-apa akan habis. Untuk membuat harta dunia ini jadi abadi, tidak rusak, itu caranya dengan sedekah. Dengan disedekahkan, itu pasti dia lebih abadi, lebih kekal, nggak bakal kelihatannya doang habis, tapi sebenarnya apa yang di sisi Allah itu tidak habis. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, firman Allah. Apa yang ada di sisi kita, harta kita, anak-anak kita rusak semuanya, tapi yang di sisi Allah nggak habis. Apa yang di sisi Allah itu sedekah, apalagi ibadah.
Kitanya mah habis tua, lama-lama mati, ibadah kita tetap di sana, dan itu yang nanti akan nemenin kita. Anak-anak juga bakal mati juga. Ada yang matinya duluan anaknya dibanding bapaknya. Bapaknya udah tua, lu duluan toh, apa nggak gua duluan? Gua udah begini. Ada yang begitu, anaknya bakal mati juga. Binasa anaknya. Artinya selesai binasa, tapi ibadahnya kalau anak itu kita latih ibadahnya nggak binasa, nggak rusak. Jadi nanti akan ada di sisi Allah. Ini untuk membuat dunia ini menjadi sesuatu yang punya nilai, maka jadikanlah dunia ini sebagai ladang akhirat, jadikanlah dunia ini sebagai satu bekal kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang namanya bekal itu kan pasti nggak selamanya, dan tidak akan kita bawa banyak-banyak. Kalau kita bawa banyak-banyak justru memberatkan perjalanan kita. Cinta dunia itu asal wajar saja dan kita gunakan buat akhirat itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau mencintai dunia sampai melalaikan Allah. Ada orang misalnya saudara begini, ada orang cinta kepada pekerjaannya, kira-kira pekerjaan itu tujuan atau sarana buat memperoleh kebahagiaan? Kerjaan tujuan apa sarana, saudara? Sarana pasti. Nah, tujuannya apa? Bahagia tujuannya. Kalau memang pekerjaan itu adalah sarana, maka hendaknya jangan kita kemudian hidup mati kita buat pekerjaan. Jangan sampai kagak pulang dari kantor, nginep pun di kantor, itu hidup mati buat pekerjaan. Dipanggil buat sholat nggak mau juga, dipanggil buat jumatan padahal seminggu sekali doang nggak mau juga, padahal nggak ada uzur apa-apa. Andai ditinggal itu kerjaan aman-aman aja. Itu namanya pekerjaan udah melupakan dia kepada Allah. Kalau kita tahu pekerjaan itu sarana, maka kita nggak boleh seluruh hidup kita itu buat kerjaan, itu nggak boleh. Ya biasa-biasa aja, ambil bekal dari pekerjaan itu, bekal untuk ibadah. Ada orang jadi mencintai pekerjaan boleh nggak? Boleh, mencintai pekerjaan boleh. Bahkan kita harus berdedikasi untuk pekerjaan kita. Yang dagang ya dagang silakan, yang di kantor ya kantor silakan. Berdedikasi dalam arti benar-benar mengerahkan semua upaya kita. Yang ngajar benar-benar merhatiin muridnya, materi yang kita pelajarin biar bisa diterima oleh murid. Ini benar-benar harus diseriusin. Tapi jangan selamanya di situ, lupa sama Allah, jangan. Itu namanya kerjaan. Jadi boleh nggak mencintai pekerjaan? Boleh. Itu yang ngajar dan lain sebagainya, sama kayak kita, saudara. Orang yang bersihin WC umum misalnya, boleh nggak orang yang bersihin WC umum itu cinta kepada kerjaannya? Boleh, bagus. Tapi apakah dengan cinta kepada WC umum itu dia akan tidur di situ di WC, dia nginep di situ? Kan enggak. Pasti itu hanya sepintas, hanya sebagai perantara saja, maka nggak akan dia tidur di situ. Walaupun benar-benar dia bersihnya, benar-benar semuanya dikosrekin, semuanya dikasih itu wipol namanya, karbol, dikasih karbol wangi semuanya, tisunya dia gantiin. Boleh nggak serius dalam pekerjaan? Boleh, dedikasi dalam pekerjaan. Tapi jangan tinggal di situ terus, jangan tinggal di WC terus. Nah, ibaratnya semua pekerjaan-pekerjaan ini yang ada di dunia ini, kita nggak boleh berhenti di situ, cinta di situ, nggak boleh sampai melalaikan kita dari Allah, jangan. Karena semua pekerjaan, semua yang nuansanya itu dunia, itu hanya perantara kita untuk mengantarkan ke akhirat saja. Apalagi sampai masuk ke hati, jangan. Warawa tadi tambihun inna zuhdal haqiqiyya burudatud dunya ala qalbil abdi li ajlillah
wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.